Itulah yang kita akomodir di 100 pekerja rentan ini, termasuk tadi dibahasakan sama ketua BPD, ada yang tukang, buruh, nelayan, petani dan lain sebagainya. Itulah yang masuk kategori di dalam kepesertaan 100 pekerja rentan ini. Jadi untuk diusulkan dan 30 itu untuk cadangan. Jadi di pengusulan pertama 100 orang itu kita ditolak sebanyak 29 orang, termasuk kalau tidak salah di sini kader desa Bonimasunggu, kader Posyandu Nur Hasan itu di reject ya, dan ada beberapa yang belum, itu lagi yang kita sorong dan alhamdulillah kami tampilkan. Mungkin sebentar akan kami bagikan terkait dengan nama-nama penerima. Terkait dengan ada beberapa alamat. Belum mungkin ambil akte kematian pada dicapin sehingga datanya masih terhitung aktif. Iya. 26. Saya rasa mungkin Pak Ketua tidak ada yang perubahan, ya tidak ada perubahan untuk 10.080.000 rupiah. Nah ini selanjutnya yang akan kita bahas lagi. Rp3. Nah, ini yang akan kita rembukan bersama dengan semua ketua BPD dan masyarakat. Yang 37 juta itu, kalau dari kami pemerintah desa, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kemarin ada kegiatan yang sifatnya urgent dan harus dilaksanakan, tetapi ketika anggaran di desa sudah penerima iuran iuran BPJS ya, ketenaga kerjaan, itu ada sekitar, mungkin Pak Sekdes di masyarakat yang ingin, jadi ini sudah amami tadi, sudah bisa diganggu gugat tadi itu yang iuran ketenaga kerjaan di seperti itu, atau ada usulan lain di forum, kami persilakan. Kepala desa serta jajarannya yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Babinsa yang kami hormati, Ibu, Bapak serta semua yang hadir yang tidak sebesar. Alhamdulillah perubahan dalam hal dana bagi hasil ya untuk tahun 2020. Nah, untuk itu mari kita kirimkan salam. Kita ini tidak bisa melenceng dari Musdes DBH karena untuk anggaran ADD dan DD sudah fix, tidak bisa ada perubahan. Yang bisa ada perubahan untuk dana ini adalah DBH. Nah, itu pun DBH sudah ada yang wajib Pak BPJS. Nah, serta peningkatan kepala desa dan BPD. Kalau kami ini selaku BPD kan kita ini 4 dusun ya, 4 dusun. Saya berusaha di peserta ini yang hadir untuk mengingat di wilayahnya masing-masing apa yang urgent kira-kira yang bisa didanai untuk itu. Apa? Ini untuk direncanakan itu di anggaran ADD dan DDK, mungkin untuk tahun ini sudah fix atau ada pentas untuk 24 juta ini yang sisa. Nah, terus yang kedua untuk masukan saya ini peningkatannya ini pertama. Mungkin juga kepala desa untuk tahun depan ada nanti namanya pilkades. Setelah ada sedikit peningkatan untuk teman-teman untuk dirasakan, jangan sampai ada ini kalau tidak bisa diotak-atik yang dua ini. Saya harapkan 24 juta betul-betul bisa dimaksimalkan sebentar untuk pembangunan PIS yang lebih sangat. Yang terhormat untuk Bapak Desa, Kepala BPD, Pak Babinsa dan seluruh yang ada di sini. Tapi Pak Desa, saya selaku perawat desa di Bonimasunggu aktif mulai Januari dulu, bulan-bulan kemarin, ingin mengusulkan adanya WiFi di Puskesdes karena kami datang setiap hari mulai Senin sampai Sabtu dan mengabsennya di Puskesdes. Jadi karena jaringannya untuk kami juga lalat-lalat, jadi
biasa terkendala dikasih terlambat, dan sampai di puskesmas juga kami didenda kalau akuntan yang berhubungan dengan seluruh warga Berima Sungguh membutuhkan data. Jadi kami memohon untuk adanya fasilitas wifi di sana. Terima kasih. Itu sangat kecil dan ternyata warga yang datang banyak. Di sana kepanasan karena tidak ada kenopi Pak. Silakan. Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang kami hormati, Ketua BPD dan jajarannya, Babinsa, Sekretaris Desa dan seluruh hadirin yang ada di tempat ini. Saya usulkan mengenai posyandu yang ingin saya pindahkan dari dekat pekuburan. Ini sudah beberapa lama saya usulkan tapi tak pernah terrealisasi. Jadi dipindahkan posyandu itu dari dekat pekuburan ke dekat rumah posyandu. Terima kasih. Sebentar mungkin kita akan kalau saya ya, kita kembalikan ke forum seperti apa sambil kalau saya ini enggak terlalu alot ini. Mungkin ada sebelum saya ke Pak Haris, ada tadi yang angkat tangan di belakang itu. Diminasi kesehatan. Iya. Ada posyandu, puskesdes, air, kesehatan semua itu. Ya. Dan ada juga kursi. Jadi sangat urgen. Kalau kami sini melihat itu yang pertama ya, menurut kami di BPD itu, karena nanti saya juga jelaskan bahwa di Pergub nomor 9 itu di akhir sebelum Bupati bertanda tangan itu ada poin di situ bahwa salah satu pengawasan dari DBH dalam pengelolaan ini. Dan juga kalau kami menilik ini ya seperti dusun ini merasakan dampak air bersih ya. Itu satu urgensi, itu dari tahun ke tahun itu pasti masalah yang sama ini, dan masalah yang sama ini tidak dia memerlukan anggaran yang tidak kecil, dia memerlukan anggaran yang sangat besar. Kemudian yang selanjutnya mungkin dalam hal operasional puskesdes kami menganggap bahwa memang juga sangat urgen pengadaan wifi itu untuk kelancaran pekerjaan. Nah, sekarang kalau muncul mungkin pertanyaan ke depannya itu siapa yang biaya selanjutnya setelah dipasang, itu nanti seperti apa. Kemudian pemindahan posyandu bagi saya juga mungkin saya mau tanya dulu Pak Haji, kenapa mungkin mau pindahkan itu posyandu, apa alasan kira-kira terkait dengan usulan dari Saudari Nur Haida terkait dengan lanjutan pipa Pamsimas. Alhamdulillah tahun ini kita anggarkan dengan sumber anggaran dana desa, jadi mungkin karena ini kita membahas DBHK mungkin bisa di skip usulan ini saja ya, karena teranggarkan di tahun ini di dana desa ya. Kemudian untuk kursi masing-masing dusun ini mungkin sebentar bisa dipertimbangkan terkait dengan wifi puskesdes. Mohon maaf juga dari teman-teman bidan desa di puskesdes karena kita di sini saya ingin menambahkan usulan terkait dengan bantuan air bersih untuk 4 dusun. Mungkin bisa diakomodasi juga, akomodir di DBH. Kalau nggak susah jadi. Ini sudah kita tambahi 5 juta garis terkait dengan dari dana bagi hasil. Sekedar informasi, teranggarkan juga di APBD kita tahun ini sekitar 8 juta itu bersumber dari ADD.
Jadi yang kita pakai dan bagi hasil 5 juta, tetapi ada juga 8 juta dari ADD. Ya seperti itu mungkin. Oke. Ya. Hasil pajak dan retribusi 2026 Desa Borimasunggu telah menyepakati beberapa poin kesepakatan musyawarah. Yang pertama, kerjaan sebanyak 100 penerima, yaitu jumlah total 10.080.000 rupiah. Yang kedua, peningkatan kapasitas kepala desa senilai 5 juta rupiah. Yang keempat, pengadaan kursi masing-masing dusun senilai 11.200.000 rupiah. Selanjutnya yang kelima adalah pengadaan wifi untuk Poskesdes senilai 990.000 rupiah. Yang keenam, pemindahan posyandu di dusun Sumbu Binasa dengan nilai 6.500.000 rupiah. Yang ketujuh, bantuan air bersih 4 dusun senilai 2.760.000 rupiah, 98.000 rupiah. Ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2026 atas nama Ketua BPD Desa Borimasunggu Muhammad Iqbal Cap bertanda tangan. Terima kasih. Sekian musyawarah kita pada hari ini. Terima kasih. Wabarakatuh. Selanjutnya kita beralih. Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kader dan para bidan untuk kita akomodir di RKP Desa tahun anggaran 2027. Jadi kita tidak lakukan pembahasan mengingat kita mengefisienkan waktu. Kita lempar format kepada teman-teman kader, silakan diisi semua usulan terkait dengan penanganan stunting saja. Tidak usah kita kasih masuk. Bukan membagi proporsional, tapi kita membagi adil. Setiap dusun sama nilai anggaran PMT-nya. Ini untuk tahun depan minta tolong untuk ibu-ibu kader ketika mengusulkan kegiatan PMT itu dihitung sasarannya berapa. Ya, jumlah sasaran di dusun A berapa, dikali anggarannya per orang berapa, dikali 12 bulan. Itu yang akan kita kasih masuk di kolom anggaran. Jadi format ini sebentar kami serahkan mungkin kepada teman-teman kader posyandu melalui bidang desa. Silakan diisi kemudian di store dan dikembalikan kepada kami sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran 2027. Sekiranya ini adalah rekomendasi dari inspektorat dari hasil pemeriksaan kemarin, ditemukan beberapa aset desa yang sudah rusak berat, ya sudah tidak layak pakai. Itu kita harus lakukan yang namanya penghapusan, karena kalau tidak dihapus setiap tahun itu akan tercatat terus sebagai asetnya desa, padahal sudah tidak ada nilai gunanya lagi, sudah tidak ada nilai material di situ karena sudah tidak bisa digunakan. Tetapi kita merujuk lagi kepada Permendagri bahwa desa tidak bisa serta-merta menghapus asetnya, tapi ketika kita ingin menghapus aset itu melalui mekanisme yang namanya musyawarah. Jadi kemarin tim pencatatan aset, dalam hal ini Kawur Umum dan Perencanaan Saudari Asmaul Husna dan Nur Haida, itu sudah mengusulkan kepada pihak pemerintah desa terkait dengan aset-aset apa yang sekiranya wajib untuk kita musnahkan. Rekomendasi inspektorat untuk dihapus atau dimusnahkan. Yang pertama itu kipas angin Tornado mereknya Regency tahun 2013 senilai 1.200.000, kamera digital merek Samsung 1.200.000. Komputer ini ada 2 unit dengan merek yang sama, di pengadaan tahun 2017. Kemudian TV Darbana pengadaan tahun 2017, komputer Lenovo tahun 2018, dan lemari arsip tahun 2019. Jadi total nilai perolehan aset yang akan kita hapus itu 37.734 dari 8 item yang akan kita hapus. Cuman ini Pak Ketua, kenapa kita harus bermusyawarah? Kalau di Permendagri terkait dengan tata cara penghapusan aset itu ada 4 metode pemusnahan. Yang pertama itu dibakar, kemudian yang kedua ditenggelamkan, yang ketiga dikubur, yang keempat dihancurkan. Mungkin
kita nahannya pemusnahan aset ini, apakah kita pilih dibakar, dikubur, ditenggelamkan atau dihancurkan? Mungkin seperti itu Pak Ketua. Iya.